Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9 semester 6. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang menelusuri tradisi Islam di Nusantara. Inilah 4 kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Adapun poin bahasannya, yang pertama, tradisi Nusantara sebelum Islam. Yang kedua, akulturasi budaya Islam. Yang ketiga, melestarikan tradisi Islam di Nusantara. Baiklah, yang pertama kita pelajari tentang tradisi Nusantara sebelum Islam. Kepercayaan asli masyarakat Nusantara dahulu yaitu kepercayaan kepada benda-benda alam dan roh-roh nenek moyang, atau ada yang menamakannya dengan animisme dan dinamisme. Mereka patuh pada tradisi karena beranggapan jika terjadi pelanggaran akan mendapatkan kutukan dari arwah nenek moyang yang akibatnya akan mendatangkan bencana. Ini dia agama di Indonesia atau di Nusantara sebelum Islam. Agama Hindu, Buddha yang datang dari India sudah masuk di Nusantara. Agama Hindu Buddha menyesuaikan dengan tradisi-tradisi masyarakat dengan mengubah cara-cara upacara ritual sehingga sesuai dengan nilai-nilai ajaran Hindu Buddha. Contoh pengaruh kebudayaan Hindu Buddha pada seni rupa dan seni ukir ada pada relief Candi Borobudur. Contoh pengaruh pada seni bangunan apa pada candi selain sebagai tempat pemujaan juga berfungsi sebagai makam raja. Bentuk pada umumnya adalah unden berundak. Yang kedua, kita pelajari tentang akulturasi budaya Islam. Definisi akulturasi yaitu proses percampuran antara unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain sehingga terbentuk kebudayaan yang baru tanpa menghilangkan sama sekali ciri khas masing-masing kebudayaan yang lama. Budaya Islam yang dimaksud adalah segala macam bentuk cipta, rasa, dan karsa yang berasal dan berkembang dalam masyarakat serta telah mendapat pengaruh dari agama Islam.
tata nilai Islam yaitu hasil penterjemahan dari pokok-pokok ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan nyata. Tradisi Islam yaitu kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan turun-temurun oleh masyarakat dan di dalamnya mengandung ajaran-ajaran Islam. Ini konsep yang perlu kita miliki terlebih dahulu sehingga kita akan paham. Prinsip dalam berinteraksi dengan budaya lain. Yang pertama, tidak melanggar ketentuan hukum halal haram. Yang kedua, mendatangkan maslahat atau kebaikan dan tidak menimbulkan mafsadat atau kerusakan. Yang ketiga, sesuai dengan prinsip al-wala, kecintaan yang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa saja yang dicintai Allah, dan prinsip al-barro yaitu berlepas diri dan membenci dari apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri khusus yang dimiliki kebudayaan Islam yang lahir dengan landasan ketiga prinsip di atas adalah budaya yang berasaskan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Seni budaya Nusantara yang telah mendapatkan pengaruh dari ajaran Islam. Di antaranya, 1. Nama-nama bulan dalam Jawa. Seni bangunan masjid. Seni ukir dan kaligrafi. Seni tari. Seni musik. Seni pertunjukan atau wayang. Seni sastra, kesenian debus, dan mungkin masih banyak lagi yang lainnya. Kita gambarkan penanggalan Islam dengan penanggalan Jawa. Dalam penanggalan Islam, nama bulannya tetap ada 12. Dimulai dari bulan pertama, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Nah, kalau penanggalan Jawa itu menjadi namanya berubah. Sura, Sapar, Mulud, Ba'da Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Pasak, Syawal, Apit atau Selo, Besar. Itu diantara penyebutan-penyebutannya yang sebetulnya sama saja dengan penanggalan dalam Islam. Contoh berikutnya adalah tentang seni bangunan. Bentuk bangunan seperti pendopo yang berbentuk bujur sangkar atau persegi, atap masjid berbentuk tumpang, atap tersusun ke atas semakin kecil dan tingkat teratas disebut dengan limas. Jumlah tumpang biasanya gasal atau ganjil. Bentuk masjid seperti ini disebut dengan meru. Yang kedua, menara. Menara Masjid Kudus yang terbuat dari terakota yang tersusun seperti candi. Sedangkan di Banten bentuk menara menyerupai mercusuar di Eropa. Di masjid-masjid yang lain mungkin berbeda dengan lainnya. Berikutnya, letak masjid. Kebanyakan masjid di Indonesia terletak di sebelah barat alun-alun.
istana.